Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Ramafadia Silitonga dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi Prodi Pendidikan IPA, kelas IPA B 2020. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bahasa baku. Kata standar baku artinya ukuran, tolak atau syarat. Bahasa baku bahasa yang menjadi ukuran atau teladan yang dipandang, paling memenuhi syarat. Nah, bahasa baku ini ialah bahasa yang sudah mempunyai aturan-aturan tertentu, pola-pola tertentu, kaidah-kaidah tertentu, atau norma-norma yang sudah pasti. Kemudian ada ragam baku. Ragam baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat. Pemakaiannya sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Usaha pembakuan bahasa pertujuan agar tercapainya suatu pemakaian bahasa yang lebih cermat, tepat, dan efisien. Ciri-ciri umum bahasa Indonesia baku ialah yang pertama, sifat kemantapan, dinamis, kaidah atau aturan yang tetap baku atau standar, tidak dapat berubah setiap saat. Nah, yang kedua itu ada sifat kecendikiaan, mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Nah, yang ketiga itu adanya keseragaman, proses penyeragaman kaidah, bukan penyeragaman ragam bahasa atau variasi bahasa. Kaidah yang kita anggap seragam yaitu kaidah untuk bahasa yang benar dan standar. Nah, fungsi bahasa baku, yang pertama itu ada pemersatu, yang kedua itu pemberian kekasan, yang ketiga pembawaan kewibawaan, yang keempat kerangka acuan. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri kebahasaan pembakuan. Nah, dalam bahasa Indonesia, menurut Suwito 1992, ejaan bahasa Indonesia yang tata cara dan tata tertib penulisannya mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua itu peristilahan bahasa Indonesia yang tata cara dan tata tertib penulisannya mengikuti pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia. Kemudian ada tata bahasa, bentuk kata dan struktur kalimatnya menunjukkan bentuk dan kata struktur bahasa baku bahasa Indonesia. Kemudian 4, lafal-lafal baku bahasa Indonesia ialah lafal bahasa Indonesia yang relatif bebas dari atau sedikit mungkin diwarnai oleh lafal bahasa daerah atau dialek setempat. Nah, ciri-ciri khusus bahasa Indonesia baku ini menggunakan EYD dan PUPI, pengucapan kata-kata yang bersih dan tidak menampakkan warna dialek atau daerah tertentu. Nah, kemudian yang ketiga itu memakai fungsi gramatikal S dan P secara eksplisit dan ajek. Perhatikan kalimat berikut ini. Berlayar dari pulau ke pulau. Yang kedua itu mereka ke kampus. Kemudian ada fungsi bahasa baku untuk komunikasi resmi, pengumuman resmi, surat menyurat resmi, perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu untuk wacana teknis, laporan kegiatan, usulan proyek, lamaran pekerjaan, dan karya ilmiah, dan lain-lain. Yang ketiga pembicaraan di depan umum seperti pidato, ceramah, khutbah, mengajar, dan rapat dinas. Yang keempat untuk berbicara dengan orang yang dihormati, misalnya guru, orang tua, pejabat, pemerintah, atasan, dan lain-lain. Contoh kalimat tidak baku. Nah, semua peserta daripada seminar tersebut sudah pada hadir. Kami menghaturkan terima kasih atas kehadirannya. Mengenai masalah ketunakaryaan perlu segera diselesaikan dengan tuntas. Sebelum mengarang, terlebih dahulu tentukanlah tema karangan. Pertandingan itu akan berlangsung antara regu A melawan regu B. Kita perlu pemikiran-pemikiran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kota. Contoh kalimat bab. Nah, semua peserta seminar tersebut sudah hadir. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Masalah ketunakaryaan perlu segera diselesaikan dengan tuntas. Sebelum mengarang, tentukanlah tema karangan. Pertandingan itu akan berlangsung antara regu A dengan regu B. Kita memerlukan pemikiran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kota. Nah, itu tadilah contoh kalimat tidak baku dan kalimat baku yang saya paparkan tadi. Segenap pemaparan materi mengenai bahasa baku dan bahasa tidak baku dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan selama video ini, saya memohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.